Hai guys, kita lagi mau staycation. Cuman semalam sih, nggak tahu deh bisa dibilang staycation atau enggak. Tapi ini kita lagi mau nginep di puncak di Hotel Le Eminence. Gue tuh suka salah ngomong deh, Eminem tuh kan penyanyi ya. Ini Le Eminence Puncak. Dan ini kita datangnya pas weekdays, mumpung anak-anak juga lagi libur sekolahan kan. Terus dedinya juga lagi cuti. Jadi udah deh kita ajakin jalan-jalan yang nggak begitu jauh dari Jakarta. Sekarang ini kita mau check-in dulu. Kalau di Le Eminence ini check-innya jam 3 sore dan pas kita check-in ini masih jam setengah 3. Jadi sama pihak hotelnya kayak disiapin dulu kamarnya. Ya udah deh, abis kita check-in, kita harus tunggu dulu sampai kamarnya disiapin. Kira-kira setengah jam lah. Nah, ini suasana lobi hotelnya. Jadi sambil nunggu, kita bisa minum apa namanya? Welcome drink juga, free flow welcome drinknya. Tuh di itu tuh welcome drinknya. Gue pikir ini tadinya kayak hot tea gitu, ternyata bukan. Ini yang mereka kasih adalah wedang jahe. Jadi mungkin karena suasananya puncak gitu kan dingin, jadi dikasih yang anget-anget minumannya. Enak sih, lumayan. Udah deh, sambil nunggu kita lihat-lihat suasana lobinya. Ini lukisan-lukisannya itu rata-rata kayak bunga-bunga gitu ya. Mungkin karena suasana hotelnya juga kan kayak banyak tamannya gitu. Terus pemandangannya juga mostly gunung, sawah-sawah gitu deh. Ini kita lagi cari nyari toilet di lobinya. Lumayan kan ya, ini sambil nyari toilet ini tuh sepi lorongnya, jadi anak-anak bisa lari-lari. Kalau di area lobby tadi kan lumayan rame ya, mungkin karena lagi suasana liburan juga jadinya agak rame yang nginep di hotel situ. Cuman nggak padet banget gitu sih, nggak ya, masih oke lah. Nah, untuk masukan aja nih untuk Le Eminence, ya mungkin juga karena ini kan lagi high season dan cukup rame, jadi gue nggak tahu apakah staffnya juga kurang atau gimana. Cuman kita kan harus nunggu lagi tuh kan untuk ambil kunci kan. Nah, pas kita mau ambil kunci kamar itu ternyata kita harus antri lagi, sementara antriannya itu kan lumayan panjang ya dan takes time. Nah, untuk mengurus satu orang aja di antrian itu tuh bener-bener lama. Jadi gue tuh ngantri ada kali hampir sejam. Itu setelah kita nunggu 30 menit ya. Setelah nunggu 30 menit itu gue ngantri lagi cukup lama, dan gue kan bawa anak ya. Jadi untuk yang bawa anak kayaknya agak bakal cranky gitu sih. Cuman ya udahlah gitu kan. Berusaha dimaklumi aja, mungkin karena lagi high season dan emang karena pandemik mungkin staffnya kurang atau gimana. Cuman kalau masih banyak yang nginep berarti kan harusnya masih oke dong ya, pelayanannya juga harusnya masih bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi pengunjung tuh nggak perlu tunggu terlalu lama. Nah, ini setelah drama menunggu yang lumayan lama, akhirnya kita dapat kunci dan bisa ke kamar. Nah, ini suasana kamarnya. By the way, Le Eminence ini hotel bintang 5 ya guys. Ini kalau menurut gue untuk suasana atau interior kamar hotel bintang 5, kayaknya kamarnya sih ya cukup standar aja gitu. Nggak yang mewah, tapi nggak jelek juga, bagus kamarnya, bersih. Terus nggak yang sempit gitu, enggak, tapi ya oke lah gitu loh. Nah, ini kamar mandinya. Terus untuk sabun, shampoo disiapin sih lengkap, semua ada. Cuman untuk suasananya aja nih, karena kalau dibandingin sama hotel-hotel bintang 5 lainnya, kamarnya tuh biasanya um, lebih gimana gitu, lebih berasa hotel bintang 5-nya.
Tapi mostly sih bagus, kamar mandinya juga bersih. Tuh, kita dapatnya yang double bed. Terus ini lemarinya. Gitu deh. Not bad lah, not bad, cuman kalau dibilang bintang 5 nih kan gue berharapnya gitu ya, karena kita baru pertama kali nginep di La Eminence dan gue berharapnya tuh dapat kamar yang lebih wah, yang setara lah dengan bintang 5 lainnya gitu. Tapi sekali lagi ini kamarnya bukan jelek ya, kamarnya bagus. Di dalam kamarnya pun disiapin coffee machine gitu, jadi itu nilai plus juga. Oke, ini di tehnya, kopinya semua lengkap, ada creamer, biasa TV gitu kan. Terus ada meja kerjanya juga, kebetulan suami gue juga sambil tetap harus ngecek kerjaan, jadi lumayan lah ada ada meja kerjanya yang bisa dia pakai buat kerja. Nah di sebelah sana itu loh beranda untuk lihat pemandangan keluar. Nah ini dia interior kamarnya. Kalau gue pribadi, ini untuk mencakup keseluruhan ya, kalau gue pribadi memang lebih suka kamar hotel itu yang lantainya itu tuh kayu atau karpet gitu, karena buat gue tuh lebih safe aja buat anak-anak. Ini sih lantainya keramik biasa ya, keramik apa marmer sih, tapi oke lah. Nah pokoknya seperti inilah suasana kamar di Hotel La Eminence, dan ini tipe kamar yang kita pilih, ini yang junior suite. Nah ini sekarang kita lihat suasana di berandanya. Ya lumayan buat duduk-duduk, enak sih, nggak sempit berandanya. Terus disiapin kursi sama bangku juga. Kok kursi sama bangku? Kursi sama meja. Kursi sama bangku kan sama. Kalau untuk pemandangannya udah deh. Setelah drama segala macam yang tadi kita rasain gitu ya, terus ke kamar, terus kita ke berandanya, kita lihat pemandangan kayak gini, kayaknya cukup bener-bener mengobati, karena pemandangannya tuh bagus banget, bener-bener pemandangan yang serba hijau. Anak-anak tuh sampai bilang wow, the view is very nice, sampai kayak gitu banget gitu, karena kan ya biasalah, namanya kita kan tinggal di kota gitu kan, sumpek, terus diajak jalan-jalan ke tempat yang adem, yang sejuk, pemandangannya serba hijau kayak gini tuh mereka kayak amazed juga gitu, happy juga, karena pemandangannya emang harus gue akuin bagus banget. Itu hamparan sawah segala macem, sungai, sampai bener-bener suara sungainya itu kedengaran, kita tidur tuh ditemenin suara sungai gitu, oke banget sih. Nah terus ini ada another drama lagi. Jadi tuh kursi yang ada di kamar kita tuh, kursinya tuh kayu-kayunya tuh udah pada ngelupas gitu loh, kayak keluar-keluar gitu, apa sih, serpihannya, dan serpihannya tuh tajam tuh, kayak gitu tuh tajam banget, dan kena ke tangan suami gue sampai berdarah kayak gini. Nah dasarnya kita orang Indonesia ya, kita masih ada nyari untungnya tuh nggak kena anak-anak, tau nggak. Tapi kita langsung komplain kan ke pihak hotel, dan mereka tuh cepet banget juga, langsung dateng, langsung ganti kursinya, terus mereka langsung say sorry, terus kasih compliment gitu, cake. Ya oke sih, karena mereka langsung cepet gitu nanggepin kita. Nah, kalau ini suasana poolnya, kolam renangnya, anak-anak pasti udah nggak sabar dong langsung minta renang. Jadi ya udah deh, langsung aja gue ganti baju, siapin, dan mereka langsung renang. Ini di La Eminence ini ada 2 pool, satu di ujung kanan sebelah sana, kita yang di bagian kiri, karena di bagian kanan itu udah cukup ramai, udah lebih ramai dibanding yang di bagian kiri ini. Dua-duanya ini poolnya airnya dingin, tapi yang di sebelah kanan itu ada kayak pool kecil gitu untuk berendam-berendam biasa gitu, itu ada air hangatnya. Cuman kalau di pool yang besar ini dua-duanya itu airnya dingin. Nah dan untuk kursi-kursinya nggak begitu banyak, jadi kebetulan gue nggak dapet kursi untuk nungguin anak-anak, jadi ya udah diri-diri aja gitu di pinggir-pinggir, di pinggir kolam.
Nah, ini sekarang suasana keesokan paginya waktu kita mau breakfast. Ini breakfastnya udah prasmanan gitu ya. Jadi kemarin-kemarin kan pas gua nginep during pandemic, ada yang breakfastnya itu diambilin, ada yang udah disiapin gitu, udah dimasukin ke tempat-tempat gitu. Nah, kalau di sini sih udah prasmanan gitu, bisa ngambil sendiri. Dan gue harus akuin breakfast di Le Eminence ini cukup oke. Gue bisa kasih berapa ya, nilainya 8 deh, karena variatif banget. Banyak pilihan gitu loh, dari makanan Indonesia, ada Italian food, roti-rotinya, terus ada sereal, susu, bahkan ada coffee machine, jadi kita bisa ngambil kopi sendiri. Kan nggak di semua hotel ya kita tuh bisa ngambil kopi sendiri, biasanya kita harus pesan gitu. Nah, di sini tuh kita bisa bebas ngambil kopinya sama tehnya. Pokoknya kalau untuk makanan sih cukup beragam dan rasanya juga not bad, enak-enak semuanya. Aneka sambel, terus macam-macam lah, bubur ayam, terus Indonesian food, ada Chinese food juga, ada salad. Nah, kayak ini nih ada bubur ayam gitu. Pokoknya untuk makanannya harus gue akuin sih, makanannya oke banget, enak, karena gue suka makanannya di sini. Anak-anak juga suka karena uh, mereka kan nomor satu yang dicari sereal kan, sereal tuh ada gitu. Nah, ini yang gue bilang, ini kayak coffee stationnya mereka tuh uh, bisa free flow, jadi kita nggak usah minta ke waiters. Nah, habis makan anak-anak minta main di di tempat playground. Ini playground yang ada di Le Eminence, cukup luas playgroundnya, terus ada yang jaga juga tuh. Untuk playgroundnya sih not bad lah, oke, karena luas dan anak-anak happy. Pokoknya kalau untuk ibu-ibu ya, asalkan anak-anak happy, semuanya ya udah oke gitu. Nah, tuh ini yang jaga. Jadi kalau mau ke sini tuh seperti biasa, karena ada matnya kan, jadi harus lepas sepatu. Habis puas main-main di playground, sekarang kita lagi turun ke bawah. Jadi kalau dari lift itu kita pencet ke lower ground. Nah, dari lower ground itu kita bisa ada akses untuk ke, mau jalan-jalan ke sawah-sawah itu. Kita pengen cari tahu gitu, fasilitasnya apa aja sih. Jadi ya udah deh, kita langsung ngajakin anak-anak, terus mereka juga happy dibawa keluar gitu, karena udaranya kan adem ya. Tuh suasananya di luar kayak gini, ternyata emang itu tempat atau fasilitas recreation dari hotel. Jadi kita bisa jalan-jalan, nikmatin sawah-sawah gitu.
Nah, itu dia loketnya untuk masuk ke area rekreasi tadi. Ini kalau mau naik kuda juga bisa. Gue pikir tadinya tuh kalau mau ke area situ tuh kita harus bayar. Ternyata kalau kalau kita tuh tamu yang nginep, kita nggak usah bayar. Jadi bisa langsung masuk aja, kecuali kayak tadi mau naik kuda gitu, itu ada bayar. Terus atau mau naik apa namanya? Itu loh uh, yang gelantungan itu apa sih namanya, flying fox. Kalau mau naik flying fox itu baru bayar juga. Tapi kalau cuman kayak mau nikmatin suasananya aja tuh udah masuk aja, nggak usah bayar. Terus kita bisa lihat kelinci, kita bisa lihat rusa di sini, terus ada angsa juga, terus bisa kasih makan juga, kasih makan kelinci gitu. Itu nggak bayar, bisa langsung masuk aja. Nih kita lewatin jembatan dulu. Udah deh, terus di sini kita keliling-keliling. Hitungannya tuh kayak apa ya? Kayak lagi hiking, tau nggak? Soalnya kan ini lahannya cukup luas gitu kan. Nah, untuk ke tempat kelinci itu kan kayak lewatin sawah, terus ada step-stepnya, ada tangga-tangganya gitu. Terus pokoknya lumayan lah. Jadi untuk yang apa namanya ya, yang gampang ngos-ngosan kayak gue, jangan lupa bawa minum. Kita pas kesini tuh kita lupa bawa minum deh, jadinya tuh lumayan berasa capeknya tuh lumayan. Tapi justru anak-anak tuh nggak secapek gue loh. Mereka tuh kayak lebih lebih ya iyalah ya, mereka tenaganya tuh lebih banyak. Nih kita bisa jalan-jalan, bener-bener sih, bener-bener berasa kayak kayak lagi hiking gitu, karena kan banyak tangga-tangga walaupun kecil-kecil gitu kan. Terus kadang ada jalanan tuh yang emang harus hati-hati karena takut licin gitu. Tapi oke, experience-nya tuh oke juga di sini. Cuman ya gitu, untuk orang yang gak suka olahraga kayak gue, berasa banget capeknya. Tapi it's okay karena bener-bener kita enjoy banget nih pas lagi jalan-jalan di area sawah ini. Apalagi pas Vin sama Vel boleh kasih makan kelinci. Nah, itu makanannya itu disiapin sama mereka. Jadi kita bisa minta aja langsung ke petugasnya, nanti dikasih. Tuh, udah gitu kelincinya lucu-lucu banget. Jadi untuk kasih makan kelinci itu ada 2 tempat. Ini tempat yang pertama, terus ada tempat satu lagi nanti pas kita lagi jalan untuk ngeliat rusa. Nanti ada lagi tempat atau kayak kandang, bukan kandang sih, kayak tempat kelinci kayak begini juga, cuman ada satu lagi nanti. Nah, tapi ya gitu, capeknya itu kebayar sama suasana alam yang bener-bener sejuk, terus kayak ngehirup udara tuh seger gitu loh. Nah, ini yang gue bilang nih, naik-naik tangga walaupun pendek-pendek, cuman banyak. Jadi capek. Nah, ini kita lagi on the way mau ngelihat rusa. Dan itu lumayan naik ke atas. Tapi tetap banyak yang bisa dilihat ya. Ada tadi ada kandang burung, terus ini another kandang burung. Jadi anak-anak bisa sambil lihat-lihat. Seru juga. Kita sekarang lagi mau ke nyari kandang rusa. Jadi setelah perjalanan yang buat gue ya, si manusia yang gak suka olahraga, ini perjalanan cukup lumayan. Tapi akhirnya kita sampai untuk lihat deer. Itu dia. It's quite big though. There is one over here. It's sleeping.
Jalannya tuh dari tadi kayak gini, naik-naikan. Dan kita dari all the way bawah di sana tadi. Saya juga nggak nyampe atas, kita masih ke atas lagi. Abang, that's enough, I think. Udah, I think from here is enough, Bang. Gimana, Pak? Capek nggak? Want to go to the baby bunny. Yeah, okay. Wait, let's feed it also. Please, let's have it again. Please. Jadi kita bisa turun sampai ke pinggir sungainya. Nah, di tengah-tengah sawah itu ada tempat kayak begini modelan ya, gue pikir tadinya tuh chapel gitu kan. Ternyata pas nyampe sini ini tuh coffee shop slash restoran gitu. Kebetulan kita belum nggak bawa minum, terus udah capek udah haus, ya udah kita mampir buat beli mineral water gitu. Dan ternyata pas gue nanya ke waitersnya, ini tuh kalau disewa bisa juga buat chapel, tapi kalau lagi nggak dipakai buat wedding untuk pemberkatan gitu, untuk chapel ya udah dipakainya untuk jadi restoran. Gemes banget tempatnya. Tuh suasana luarnya juga, ini kan karena kaca semua ya, kalau kita duduk-duduk di dalam tuh pemandangannya oke banget. Oke deh guys, segitu dulu review hotel dan sekelilingnya di Les Eminences. Semoga kalian suka sama video kita. Jangan lupa untuk share videonya, untuk like. Yang belum subscribe boleh subscribe juga. Sampai ketemu di video-video lainnya. Thank you for watching. Bye bye.